Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas soal tata cara mandi wajib atau mandi junub yang sah dan benar. Tapi pada kesempatan kali ini kita spesifik akan membahas soal hukum menunda mandi junub sampai siang hari seperti apa, atau hukum menunda mandi wajib setelah haid atau setelah berhubungan dan lain sebagainya. Intinya, apa konsekuensi ketika seseorang sedang dalam kondisi berhadas besar, kemudian dia menunda mandi besarnya. Jadi apa saja dalilnya dalam Al-Quran ataukah mungkin dalam hadis, ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi seperti apa ulasannya, ikuti terus videonya. Oke teman-teman, Tren Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas soal hukum menunda mandi wajib. Jadi menunda mandi wajib atau mandi junub itu hukumnya seperti apa? Jadi saya mau menyampaikan teman-teman, jadi ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, batas waktu mandi wajib. Silahkan lihat di playlist tutorial mandi wajib yang sudah kita share. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, kalau belum tahu langkah-langkah tutorial cara mandi wajib atau mandi junub, bisa melihat video paling populer di channel ini. Silahkan masuk di halaman utama channel Tren Quran. Jadi teman-teman, bicara soal tata cara mandi wajib, khususnya hukum menunda mandi junub sampai siang hari seperti apa. Nah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini bersumber dari Abu Hurairah. Jadi pernah suatu ketika Abu Hurairah ini berjalan di salah satu kota Madinah. Pada saat beliau berjalan, ini dalam hadis disebutkan seperti ini, bahwa beliau berpapasan dengan Nabi. Tapi karena begitu melihat Nabi dan dia sadar bahwa pada saat itu dia dalam kondisi berjunub, maka ia segera menghindari Nabi. Lalu kemudian Nabi mencari-cari Abu Hurairah dan akhirnya ketemu. Nah, pada saat ketemu itulah Nabi SAW bertanya kepada Abu Hurairah, kenapa tadi dia menghindar ketika ingin bertemu Nabi. Lalu kemudian Abu Hurairah menjawab bahwa pada saat itu saya dalam kondisi junub dan saya tidak mau duduk dengan Nabi dalam kondisi masih junub. Lalu kemudian Nabi bersabda, sungguh mukmin itu tidaklah najis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, di sini ada satu hal yang bisa kita tangkap, bahwa ketika Abu Hurairah seandainya langsung menemui Nabi dalam kondisi berjunub, itu tidak masalah. Dan ketika saat itu misalnya dia menemui Nabi, kemudian duduk berbincang bersama Nabi, tentunya dia menunda mandi wajibnya. Tapi karena pada saat itu dia malu bertemu Nabi, sehingga akhirnya dia mencari jalan lain, kemudian mandi wajib dulu baru kemudian bertemu kepada Nabi. Nah, itu salah satu hikmah yang kita dapat, bahwa di sini Abu Hurairah juga pada waktu itu masih takut menunda mandi wajibnya, tapi Rasulullah SAW bersabda bahwa subhanallah, bahwa mukmin itu bukanlah najis. Jadi hadis ini menjadi petunjuk menurut dalam salah satu penjelasan dari kitab Fathul Bari, bahwa hadis ini menjadi petunjuk bahwa menunda mandi wajib itu boleh, sekalipun sebenarnya menyegerakan mandi wajib itu jauh lebih baik. Jadi ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Kemudian dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Rajab Al-Hanbali menyampaikan bahwa sungguh orang junub boleh mengakhirkan mandi junubnya selama waktu sholatnya belum hampir habis. Dari ungkapan ini teman-teman, karena ini disebutkan dalam Fathul Bari, kitab Fathul Bari, jadi kita bisa memahami bahwa seorang yang dalam kondisi junub itu boleh menunda mandi wajibnya kalau dia ada halangan, sekalipun sebenarnya
mandi wajib dengan menyegerakan waktunya itu jauh lebih baik. Tapi ada batasannya teman-teman. Jadi mandi junub itu tidak boleh melewati satu waktu sholat. Jadi misalnya teman-teman sudah masuk waktu duhur, teman-teman belum melaksanakan sholat, lalu kemudian berhubungan dan akhirnya berhadas besar, maka batas waktu mandi junubnya itu sebelum habis waktu duhur. Kenapa? Karena pada saat itu kita ada satu kewajiban, yaitu melaksanakan sholat duhur. Karena itu adalah wajib, maka itu tidak boleh ditinggalkan, sehingga dengan sendirinya batas waktu mandi wajib itu tidak boleh melewati batas waktu duhur. Jadi kalau asar misalnya jam 3, maka sebelum jam 3 sore kita sudah harus selesai mandi junub dan melaksanakan sholat wajib. Begitupun dengan waktu-waktu lainnya. Karena ini ada pertanyaan, apa hukumnya menunda mandi wajib sampai siang hari? Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman sebelum sholat subuh kemudian berhubungan dan berhadas besar, maka batas waktunya adalah sebelum masuk pagi. Jadi batas waktunya itu sebelum kurang lebih jam 6 pagi itu teman-teman sudah harus selesai mandi junub. Itu sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa batas waktu sholat subuh itu kurang lebih, kalau misalnya di waktu maghribnya itu jam 6, maka waktu subuhnya itu batasnya jam 6 kurang 15 menit. Itu sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Tapi kalau misalnya teman-teman setelah sholat subuh kemudian berhubungan, itu lain lagi ceritanya. Jadi kalau misalnya teman-teman setelah sholat subuh baru kemudian berhubungan, maka itu lain lagi hukumnya. Jadi di sini karena teman-teman sudah melaksanakan sholat subuh, maka batas waktu mandi wajibnya itu boleh sampai masuk waktu duhur. Tapi perlu disampaikan bahwa ada sunnah-sunnah lain yang disampaikan. Kalau seseorang dalam kondisi berhadas besar, sebaiknya menyegerakan mandi wajib kalau tidak ada halangan. Jadi kalau tidak ada halangan, sebaiknya segera dilakukan. Dan kalau ada halangan, maka boleh sampai batas waktu sholat di waktu itu berakhir. Jadi sebelum itu kita sudah selesai mandi junub dan melaksanakan sholat. Jadi seperti itu penjelasannya teman-teman. Jadi pertanyaan soal apakah atau bolehkah menunda mandi wajib sampai siang hari saat bulan puasa atau saat berpuasa, itu sudah kita jawab di sini. Kesimpulannya, menunda mandi wajib di subuh hari sampai siang hari itu boleh sepanjang teman-teman sudah melaksanakan sholat subuh kemudian berhubungan, boleh menunda. Tapi kalau misalnya sebelum sholat subuh teman-teman berhubungan, maka batas waktunya sebelum lewat waktu subuh, kurang lebih jam 6 pagi. Jadi itu pertanyaan yang bisa kami jawab. Jadi kalau orang yang berpuasa dengan tidak berpuasa kurang lebih hampir sama hukumnya. Jadi saya sampaikan pada kesempatan ini teman-teman, kalau punya kesempatan untuk segera mandi wajib atau mandi junub atau mandi besar, mandi haid, maka segera lakukan. Tapi kalau ada halangan, maka batas waktunya adalah sebelum lewat waktu sholat di saat itu. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan hukum menunda mandi wajib atau mandi junub. Kalau ada pertanyaan terkait ini silahkan komentar di bawah. Dan kalau suka video ini, jangan lupa share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.